Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita belajar PLH kelas 5, yaitu bab 2 hidup sederhana. Kemarin kita sudah belajar pola hidup sederhana, yaitu membahas tentang kebutuhan hidup manusia. Sekarang sebelum kita belajar, kita baca basmalah dulu ya. Siapkan alat tulis kalian seperti buku paket PLH, buku tulis, pensil, penghapus, pulpen. Kemudian yang kedua, perhatikan penjelasan guru dengan seksama dan sampai selesai. Dan untuk yang ketiga, segera kerjakan tugas yang diberikan apabila ada tugas dan kumpulkan sebelum batas waktu yang ditentukan ya. Kita mulai pembahasannya ya. Berperilaku hidup sederhana dilakukan sejak sekarang. Kita harus bisa menghemat pemakaian barang-barang, yaitu terutama barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti air, listrik, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara menghemat air? Yang pertama, gunakan air untuk mandi seperlunya saja. Kemudian, keran air, kalau dari air PDAM itu artinya apa ya? PDAM itu artinya perusahaan daerah air minum. Lebih baik kita matikan. Dengan menghemat air ledeng, kita sudah menghemat uang dan menghemat air tanah. Seperti contoh, kalian mandi, nah itu kan pakai sabun atau sikat gigi, jadi keran airnya lebih baik dimatikan dulu ya. Kemudian yang ketiga, gunakan air sumur sesuai kebutuhan. Dengan menghemat air sumur berarti kita menghemat air yang ada di dalam tanah. Nah, sekarang kita lanjut ke cara menghemat air. Di sini ada gambar perilaku yang mencerminkan cara menghemat air. Gambar yang pertama itu yaitu tentang mandi ya. Mandinya itu kalau bisa lebih singkat, karena kalau mandinya lama tentu banyak air yang terbuang. Kemudian yang kedua itu yang tadi, matikan keran air apabila kamu sedang bersabun atau menyikat gigi ya, supaya airnya terbuang sia-sia. Nah, masih banyak lagi cara menghemat air ya. Selain itu, air limbahnya pun juga bisa kita manfaatkan, biasanya untuk menyiram tanaman atau juga menyiram halaman rumah ya, supaya tidak ada debu, atau juga bisa mencuci kendaraan dengan menggunakan air limbah bekas cucian tadi. Itu adalah cara-cara kita menghemat air. Jadi kita patut untuk memanfaatkan, menggunakan air sebijak mungkin. Kita patut menghargai dan mencontoh mereka yang terbiasa menghemat air, karena menghemat air berarti juga melestarikan sumber daya alam air. Dengan demikian, sumber daya alam air akan terus memberikan manfaat kepada manusia. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, hidup hemat dalam menggunakan listrik. Tiap keluarga pasti sangat membutuhkan listrik. Listrik memiliki banyak kegunaan, diantaranya yaitu untuk penerangan, untuk memasak yang menggunakan kompor listrik, untuk pendingin ruangan ya atau AC, penghangat ruangan, setrika, televisi, kulkas, dan lain-lainnya. Nah, itu alat-alat yang menggunakan listrik. Terus bagaimana cara menghemat menggunakan listrik? Yang pertama, matikan lampu di rumah jika tidak diperlukan lagi. Contohnya, ketika tidur, gunakan lampu yang hemat energi atau matikan lampu di ruangan lain. Yang kedua, matikan televisi jika tidak ditonton. Kalian bisa mematikan lampu di siang hari karena sudah ada
penerangan dari sinar matahari. Bagaimana cara menghemat energi listrik? Nah, di sini ada kulkas. Yang pertama, pastikan pintu kulkas tertutup rapat. Kemudian, isi kulkas secukupnya saja ya. Jangan terlalu sering membuka menutup kulkas. Kemudian, nah itu cara menghemat listrik supaya tidak boros. Kemudian di sini ada AC ya. Jangan menyalakan apabila ruangan tidak terpakai. Yang kedua, bisa atur suhu AC sesuai kebutuhan. Kemudian, gunakanlah timer untuk pemakaian AC. Nah, kemudian ada mesin cuci. Menggunakan mesin cuci apabila cuciannya banyak. Kalau 1 atau 2 baju saja bisa kita cuci dengan menggunakan tangan. Kemudian pakai mesin cuci sesuai kapasitas ya. Isi air sesuai petunjuknya. Kemudian kurangi penggunaan pengering listrik dan usahakan mengeringkan baju di bawah sinar matahari langsung. Untuk komputer, matikan layar komputer apabila saat istirahat atau tidak digunakan. Kemudian gunakan resolusi display yang rendah. Ini juga salah satu cara menghemat listrik di rumah. Terus, kenapa kita harus menghemat listrik? Karena listrik yang di rumah-rumah berasal dari PLN. PLN itu singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Kita membeli listrik dari PLN, artinya membeli berarti kita harus membayar. Besar kecilnya listrik tergantung tingkat pemakaian listrik di rumah masing-masing. Makin besar tingkat pemakaian listrik di rumah, maka semakin tinggi pula pembayaran yang ditanggung. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, berhematlah dalam menggunakan listrik supaya biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Baiklah anak-anak, kita akan lanjut lagi ke bahasan berikutnya, yaitu hidup hemat dalam menggunakan kebutuhan sekolah. Nah, di sini ada gambar, kalian pasti tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar alat-alat untuk keperluan sekolah seperti buku, pensil, penggaris, pulpen, dan lainnya. Nah, gunakan alat-alat ini ya sehemat mungkin dan sesuai kebutuhan. Contohnya apa? Yang pertama, pensil. Pensil digunakan untuk menulis di buku ya. Selain pensil ada juga pulpen. Nah, itu termasuk pola hidup sederhana. Sedangkan pensil atau pulpen yang digunakan untuk mencoret-coret dinding itu termasuk perilaku boros ya. Kemudian yang kedua, buku tulis digunakan untuk menulis yang perlu. Itu termasuk perilaku hidup sederhana. Sedangkan perilaku borosnya adalah buku jangan disobek-sobek, dijadikan main-mainan untuk digunakan mainan pesawatan dan lainnya. Kemudian yang ketiga, penghapus. Penghapus itu sebaiknya digunakan untuk menghapus ya, jangan dipotong-potong. Itu adalah termasuk perilaku hidup boros. Dengan menghemat alat-alat tulis kepunyaan sendiri, kita sudah membantu orang tua sebab uang yang dipakai untuk membeli barang itu berasal dari orang tua. Selain itu, yang biasa kalian bawa dari rumah seperti uang jajan. Nah, ketika istirahat uang jajan kita masih ada atau tersisa dan kalian pun sudah kenyang, sebaiknya apa? Yaitu uangnya disimpan atau ditabung untuk bisa kita kumpulkan, kita berikan ke fakir miskin ya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang mencerminkan hidup sederhana. Dengan menghemat alat-alat tulis tadi, kita sudah mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang tua dengan menggunakannya sesuai keperluan
Terus apa akibatnya apabila kita tidak menghemat? Yang pertama, uangmu akan cepat habis. Kemudian kita tidak memiliki tabungan masa depan. Kita cenderung memiliki sikap yang sombong. Demikian tadi anak-anak, pembahasan sedikit tentang pola hidup sederhana. Semoga bisa dipahami. Kamu juga bisa langsung membaca buku di halaman 50-54. Tugas kamu ada di halaman 55, uji kompetensi 1-4.